Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi zati sad, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ahli Tao Jepang Sachiko Murata mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu berirama puitis dan hampir mempunyai banyak kesamaan dengan kitab Tao, kitab Jepang, kitab Asia Timur, yaitu tentang keseimbangan alam semesta, tentang keseimbangan langit dan bumi, tentang keseimbangan fisik dan batin, tentang keseimbangan pria dan lelaki. Makanya dia terheran-heran. Padahal sama sekali Muhammad itu tidak pernah ke Asia. Tapi ada satu ucapannya yang mengatakan, kejarlah atau tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan itu perkataannya tidak ada yang tidak berguna. Sama seperti halnya Al-Quran, titik komanya itu mengandung arti. Bagi mereka yang memahami ilmu istilah mantik atau irama, keindahan, puitis, sebuah kitab suci, bukan hanya Al-Quran, apapun itu ada unsur ilahiyahnya, ada unsur ketuhanannya. Dan hal ini tidak mungkin masuk ke jiwa-jiwa yang menyembah kepada materi, menyembah kepada duniawi, tidak. Karena hijabnya tidak akan sampai ke sana, fitrahnya tidak akan sampai ke sana, terhijab. Kayak Allah katakan nanti di ayat berikutnya bahwa orang-orang semacam itu hanya tunggu batas waktunya, diberi keringanan oleh Allah. Biarkan saja Muhammad. Karena kalau Rasulullah saja gundah gulana melihat mereka yang begitu mengagung-agungkan materi, begitu mengagung-agungkan dunia, syukur-syukur mereka berbuat baik. Syukur-syukur mereka berbuat baik. Karena para nabi pada fitrahnya adalah menginginkan kebaikan bagi seluruh manusia, menginginkan perdamaian, menginginkan kasih sayang. Sekelas Muhammad saja gundah gulana melihat penyembah duniawi, khususnya bagi mereka yang jalim, mereka yang ingkar, mereka yang dengki, mereka yang luar biasa menindas kepada umat Islam. Apalagi kelas turunannya, apalagi mereka yang sekolah di pondok pesantren, apalagi mereka yang sekolah di perguruan Islam, apalagi mereka yang mencari ilmu Islam itu hanya dari otodidak, dari ayah ibu. Sudah ketika disentil hatinya, batinnya, dan hawa nafsunya tentang agama, itu pasti akan terkoyak. Itulah perlunya keseimbangan. Ketika Allah mengatakan demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan dari hasil hujannya itu, tidak ada. Hidup itu harus berirama, harus seimbang. Berapa persen kita harus bekerja keras, berapa persen kita harus istirahat, berapa persen kita harus bertamasya, harus piknik. Bukan hanya mereka yang mencintai agama-agama alam seperti Tao, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Islam pun mengerti dan paham akan hal itu, keseimbangan itu. Tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh air hujan itu pasti akan bermanfaat
pada manusia. Manfaatnya itu di level yang paling atas. Mungkin mereka tumbuh-tumbuhan yang kadar airnya tidak begitu penting-pentingnya akan air hujan emang bermanfaat, tapi levelnya level terendah. Kita saksikan sendiri, nasi, palawija, cabai, semua itu membutuhkan air hujan. Semua membutuhkan air hujan. Dan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Memang baik tumbuh-tumbuhan yang tidak membutuhkan air hujan, terutama mereka yang tumbuh di sekitar daerah yang gersang. Tapi tingkatannya berbeda, begitupun manusia. Manusia itu membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan belayan dari Allah, belayan dari Tuhan, apapun kalian itu yang namakan Tuhan. Agar kalian tumbuh, agar kalian bisa menjadi manusia, menjadi adi kalau bisa, yang puncaknya manusia, yang berfungsi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar, yang berfungsi tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, tapi memuaskan hawa nafsu mereka sekitar, yang berfungsi tidak hanya untuk mengembirakan keluarganya sendiri, tapi juga mengembirakan keluarga sekitar. Aku tanpa Allah bukan siapa-siapa. Sekelas kaliber Muhammad saya berkata seperti itu. Maka sangat disayangkan. Sholat jarang, puasa apalagi, zakat hampir tidak pernah. Tapi godaan iblis itu merasa akan selamat di akhirat, akan selamat dari siksaan kubur, akan selamat di hari penghisaban. Itu luar biasa. Dengan segala logika-logika ujub, logika-logika ria, logika-logika kesombongan. Sangat berat jika kita tidak meminta bantuan Allah, meminta bantuan Rasulullah. Bagi umat Sunni mungkin membutuhkan bantuan sahabat Rasulullah. Bagi umat Syiah mungkin membutuhkan bantuan keluarga sucinya Ahlul Bait. Berat. Tanpa rintik-rintik hidayah dari langit, tanpa rintik-rintik hidayah dari Allah, dari Nabi. Lalu iblis membisikkan, tenang, ada syafaat, ada syafaat. Ya ada syafaat, 1 hari 1000 tahun kau merasakan dulu neraka, ya siapa yang mau? Kalau bisa langsung. Itu luar biasa, kita harus menemani iblis dulu di neraka, baru kemudian ke surga ya. Mungkin kalau di bumi orang semacam itu keren. Wah, mantan napi, mantan preman, mantan pembunuh. Ingin tahu. Di surga tidak ada yang tidak berguna. Termasuk memori-memori yang tidak berguna itu tidak dibutuhkan di surga. Memori ketika kita di neraka, lalu kemudian kita masuk surga, lalu kita jadi public figure gitu, diwawancarai gitu. Bagaimana rasanya neraka, bagaimana rasanya ketemu iblis, ya tidak akan. Al-Quran yang mengatakan, di surgaku tidak ada yang tidak berguna. Bahkan satu debu pun tidak akan menempel di permadaninya. Engkau bercinta dengan istrimu, engkau bercinta dengan bidadarimu, disediakan air minum yang bertelek-tekan di samping ranjangmu, akibat engkau mampu menundukkan hawa nafsumu semasa hidup. Al-Quran adalah peringatan bagi mereka yang menghukum sendirinya dengan jalan ingin menjauhi Allah. Karena sekali lagi Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita sendiri yang berbuat zalim, keputusan-keputusan kita sendiri yang berbuat zalim.
Alhamdulillahirabbil alamin.